Halo, selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Konten kali ini saya akan membagikan hasil renungan saya yang diambil dari ayat dari Injil Yohanes bab 1 ayat 27. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. He is coming after me, but I'm not good enough even to untie his sandals. Ya. Bahasa Indonesianya adalah seperti ini. Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Sebelum saya belajar kitab suci, saya nggak terlalu pikirin apa sih arti membuka tali kasut ya. Dan saya mendengar dari satu khotbah ada yang mengatakan itu adalah simbol dari kerendahan hati atau tahu dirinya dari Yohanes Pembaptis bahwa dia itu lebih rendah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terus ada lagi yang saya melihat dari ulasan seseorang bahwa ada hubungannya tali kasut ini dengan perkawinan surgawi ya. Lalu saya bingung mana yang benar ya. Ya salah satu cara yaitu kita harus melakukan analisa ya. Analisa kita cari, kita bacakan dan meminta bimbingan dari Roh Kudus untuk memberitahu kita apa sih artinya. Tapi sebelum kita mendefinisi langsung ke konklusi atau maksudnya Yohanes menulis ini seperti apa ya, baiknya kita melihat dulu siapa itu Yohanes Pembaptis ya. Dan juga nanti dalam pembahasan ini kita melihat juga dari referensi dari Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada saling terkait ya. Apa yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama akan terungkap Perjanjian Baru. Apa yang belum diketahui dalam Perjanjian Baru bisa dicari jawabannya di dalam Perjanjian Lama ya, seperti itu. Jadi tidak terpisah. Sebelumnya kita mau tahu dulu siapa sih Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah ya anak dari Elizabeth dan Zakaria. Jadi ada sepupu ya, saudara Zakaria dan Elizabeth ini ternyata saudara sepupu dari Bunda Maria. Berarti dari anaknya yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus ya, dalam hal ini manusia, mereka ternyata hubungan dong ya, berarti ada hubungan saudara sepupu juga. Tapi anehnya dalam Injil ini tidak ada perikop adapun penulisan yang menceritakan Yohanes Pembaptis dengan Yesus ada berkomunikasi. Sama sekali saya belum ketemukan ya. Kenapa? Nggak tahu juga. Adanya mungkin pasti yang Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, itu saja yang di Sungai Yordan. Setelah itu terputus, tidak ada lagi komunikasi yang mereka ini bertemu, berbicara atau seperti apa. Mungkin kejadian komunikasinya sudah terjadi pas Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah itu belum ada cerita lagi. Ya, Yohanes Pembaptis adalah yang dia katakan sendiri dalam Injil Yohanesnya, pembuka jalan ya untuk Mesias, yaitu untuk Kristus. Ya, dia tidak mengklaim sebagai Mesias. Kedua, dia membaptis orang-orang dengan air di Sungai Yordan, yaitu bukti pertobatan sebelum manusia dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Ada referensinya yaitu dalam Matius bab 3 ayat 11. Yang ketiga, nah ini dia yang menjadi pokok bahasan kali ini. Yohanes Pembaptis mengatakan tidak layak membuka tali kasut Yesus. Ya. Tali kasut itu adalah sendal ya, sendal zaman dulu yang ada tali-talinya. Jadi itu yang dipakai orang-orang saat itu untuk berjalan-jalan ya. Nah, itu kita tahu satu siapa Yohanes Pembaptis ya. Terus yang kedua, kita melihat apa arti membuka tali kasut. Ini saya dapatkan referensinya dari Perjanjian Lama, yaitu cerita Ruth ya, Ruth bab 4. Ya, dari kitab Ruth bab 4. Saat itu yang di video saya sebelumnya ada cerita sedikit mengenai Ruth, tapi ini nggak apa-apa saya ulang lagi. Kalau kita tahu bahwa Ruth itu adalah menantu dari Naomi ya. Ruth ini dari bangsa Moab ya.
Naomi adalah dari bangsa Yahudi. Mereka pindah ke Moab dan anaknya mengawini Ruth. Tapi anak dari Naomi ini meninggal dunia. Dan Ruth ini akhirnya dia mau ikut Ruth ini mau ikut mertuanya Naomi, ya, kemanapun mereka pergi. Naomi pulang ke Bethlehem, ke bangsa Yahudi, dia ikut karena dia katakan, your God is my God, your people is my people, ya. Jadi akhirnya dia ikut menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Nah, saat itu Ruth sudah posisi sebagai janda, dan tradisi dan adat istiadat bangsa Yahudi saat itu adalah jika janda ini harus dikawini oleh seorang anak laki-laki dari kalangan keluarga juga. Jadi dari keluarga Naomi dan suaminya Elimelek itu harus dicarikan orang kalau mau menikah, harus menikahi si Ruth ini, nggak boleh orang luar. Dan memang ada orang yang dari keluarga Elimelek, tidak sebutkan namanya, ya. Tapi ada juga Boaz, ya. Tapi hubungan keluarganya orang ini, laki ini lebih dekat dengan Elimelek dibanding keluarga Boaz ke Elimelek, ya. Sehingga Boaz harus menanyakan ke orang laki itu, kamu lebih dekat, ya, hubungan keluarga ke Elimelek. Jadi ini ada menantunya yang sudah janda, kamu mau gak menikahi, ya. Tapi orang itu tidak mau karena dikatakan kalau dia menikahi Ruth, dia harus masuk karena tanah dan warisan semua kepunyaan dari Elimelek itu nggak boleh dibawa oleh si anak laki ini. Jadi dipikir, ya untuk apa saya menikahi si Ruth dan saya tidak bisa membawa apa-apa, ya. Jadi udah saya melepaskan hak nikah saya, ya, menikahi Ruth ini, dan caranya adalah di depan para tetua-tetua, orang yang terpandang di desa itu, orang laki ini melepaskan tali kasutnya dan memberikan kepada Boaz, ya. Jadi artinya waktu membuka tali kasut ini adalah hak untuk menikahi Ruth ini dijual, ya, dijual dan dibeli oleh Boaz, sehingga si Boaz sebagai pembeli juga mewarisi ladang-ladang, warisan, tanah-tanah, dan mengawini janda Ruth, ya. Tapi ya tidak boleh dimiliki, dia hanya mewarisi dan mengurus, gitu. Nah, itu referensinya yang kita dapat dari tali kasut dilepaskan, artinya si penjual dia memberikan kepada pembeli, yaitu Boaz, ya, sehingga dia nanti yang berhak untuk mengawini Ruth dan untuk mewarisi maksudnya mewarisi kekayaan dari Elimelek, peninggalan dari Elimelek. Nah, terus yang ketiga yaitu memakai tali kasut itu artinya menerima membeli properti dan juga sebagai pengantin pria bagi Ruth, ya. Yang keempat, dalam arti rohani adalah Yohanes Pembaptis tidak membeli, ya, ataupun tidak membayar. Makanya dia katakan membuka tali kasutnya atau mengambil, ya, kasutnya, membersihkan itu, dia tidak pantas karena Yohanes Pembaptis itu tidak dilahirkan untuk membeli atau membayar dosa manusia, ya, dan tidak menjadi pengantin pria bagi gereja, yaitu gereja adalah pengantin wanita, ya. Yesus sebagai pengantin pria, gereja sebagai pengantin wanita. Jadi makanya dia katakan dia tidak pantas karena memang Yohanes Pembaptis tugasnya hanya membuka jalan, ya, bagi Mesias dan juga membaptis orang-orang dengan air sebagai bukti pertobatan. Sudah di situ. Jadi kalau dia buka tali kasut Yesus itu artinya dia yang membeli dan dia berani membayar dosa itu dong, ya, untuk manusia. Dan juga dia sebagai pengantin pria yang mengawini gereja sebagai pengantin wanita. Dan bukan, ya, jadinya itu bukan tanda dia rendah hati, dia menolak, dia tidak bisa membuka tali kasut, tapi memang dia
adalah tanda Yohanes Pembaptis ini tahu diri, ya. Dia tahu diri, jadi bukan rendah hati. Jadi dia tahu diri bahwa tugas yang itu untuk membeli dosa-dosa, membayar dosa-dosa manusia, dan sebagai pengantin pria adalah memang itu hak anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa sekarang sudah jelas sekali bahwa yang dimaksud dalam ayat Yohanes bab 1 ayat 27 itu, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas, ya. Jadinya bukan lagi artinya kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis, tapi adalah dia tahu diri, ya, tahu diri bahwa dia memang bukan tugas dia, itu tidak pantas. Itu Allah menugaskan dia hanya sebagai kayak PR, public relation untuk Yesus, bahwa ada seseorang yang lebih besar lagi dari aku akan datang kemudian. Nah, dari ayat ini kita sudah dapat ya remanya, dan saya ajukan beberapa pertanyaan untuk masing-masing kita renungkan. Ya. Kita pengikut Yesus sebagai gereja adalah pengantin wanita. Sudah ditebus dosanya, sudah dibeli, ya, sudah dibayar dengan tumpahnya darah Kristus di kayu salib. Itu berarti dosa kita sudah dibeli, bukan berarti dihapus, bukan berarti kita enakan, terus kita bisa langsung aja masuk ke surga tanpa melakukan apapun, bukan. Tapi dosa awalnya yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu sudah dihapuskan, sehingga dibuat jembatan yang baru oleh Yesus, sehingga hubungan manusia dengan Allah tersambung kembali oleh Yesus. Tapi adalah hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini melalui perbuatan kita, melalui iman kita, sehingga kita boleh sampai ke surga kelak. Nah, sesudah dibayar dan tebus itu, kita harus menanyakan sebagai pengikut Yesus, kita sebagai pengantin wanita, sebagai gereja, apakah masih setia, ya? Apakah masih suka bertingkah selingkuh? Selingkuh itu dalam arti mencari ilah-ilah lain. Karena doa kita kepada Tuhan lama sekali, ya. Saya mencari ilah lain, umpamanya langsung ada hasil. Nah, itu adalah perbuatan selingkuh secara rohani. Dan juga bisa melakukan selingkuh secara manusiawi, secara jasmani, tidak setia dengan pasangan, ya. Masih suka lirik sana sini, itu juga selingkuh secara jasmani. Nah, masih suka nggak kita juga menjajakan diri kepada ilah-ilah lain? Kalau kita lihat mendengar ini, wah di sini hebat tuh, ada mujizat, di sini ada mujizat, padahal itu bukan mujizat dilakukan oleh Tuhan. Ingat ya, bahwa setan pun sebagai dia kuasa roh jahat itu pun bisa melakukan mujizat. Tapi kita tahu hasil akhirnya kalau dari Tuhan mujizatnya seperti ini, kalau dari yang bukan Tuhan, dari kuasa jahat seperti ini. Dan pertanyaan lagi adalah, apakah kita masih mau menikah dengan duniawi? Ya, bukannya nggak boleh sama sekali. Ya, menikah dengan duniawi adalah keterikatan hati, ya, hati dengan hal-hal duniawi. Di video saya sebelumnya saya ada menceritakan orang kaya yang masih terikat sekali, ya, jadinya uang dia, kekayaan dia, kekuasaan dia, ketenaran dia, kehebatan dia masih menutupi hatinya, sehingga Tuhan tidak bisa masuk. Ya, kita boleh memiliki semua itu, tapi harus menggunakannya harus dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Yaitu yang paling jelas adalah Tuhan katakan, gunakan itu semua untuk membantu orang yang memang susah dan membutuhkan. Ya, bukan dibagi-bagi untuk teman ataupun untuk kolega untuk bersenang-senang. Padahal mereka juga bukan kesusahan. Oke, jadi itu adalah hasil renungan saya dari satu ayat Yohanes bab 1 ayat 27. Semoga hasil renungan ini membuat menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian, dan juga menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Sekian, dan nantikan di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.